Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa fi sirri wa alaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama di mimbar khatib yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kucuran nikmat rahmat Allah yang luar biasa pada siang hari ini. Di saat rintik-rintik hujan telah turun
mendung gelap menyelimuti awan di langit di atas sana. Kita lihat bersama di penghujung tahun yang telah kita lalui, di mana hari ini seakan langit memeledak karena miliaran umat manusia telah bersukaria dan bersukacita dalam rangka mengimani atas hamba Allah yang suci Isa Al-Masih sebagai hamba Allah, dihidupkan sebagai Tuhan sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi lain, kita sebagai seorang muslim diberi rahmat yang luar biasa, karena hari ini Allah panggil ke rumahnya yang paling suci dan paling penuh dengan ampunan ini. Allah takdirkan kita telah bagian dari sekian orang yang telah Allah pilih untuk datang rahmatnya dan diselamatkan kelak yaumil qiyamah pada saat pertimbangan amal. Dan mudah-mudahan inilah amal terbaik dan pahala terbaik serta rahmat terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tuntun kita, Allah langkahkan kaki kita masuk ke Baitullah dalam ranah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam marilah kita tak berhenti untuk selalu kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah. Yang mana Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak salawat pada hari Jumat, maka kita berhak mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Hatib mengajak kepada diri Hatib sendiri khususnya dan kepada para jamaah yang hadir di majelis yang sangat mulia ini, marilah kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan ketakwaan kita. Tidak ada modal yang paling besar dan sebuah nikmat yang luar biasa yang hari ini kita banggakan dan kita syukuri, kecuali hari ini kita masih diberi hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang tidak mampu ditukar dengan apapun dan dinilai dengan apapun juga, karena tingginya nilai iman di Allah Subhanahu wa ta'ala melampaui seluruh isi dunia dan seisinya ini. Untuk itu marilah kita rawat iman yang ada dalam hati kita. Kita jaga sekuat tenaga agar tidak tercoreng dan ternoda oleh apapun yang mengotori hati kita, sehingga lepas iman kita sedikit demi sedikit akhirnya hancur menjadi orang-orang yang masuk ke dalam orang-orang musyrikin. Saudaraku, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita perhatikan firman Allah yang sangat agung. Innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hey there. Subscribe to my channel. Also press this bell icon. Di penghujung tahun ini, mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam mencintai Allah mengalahkan segala-galanya. Mahabbah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala menunturkan terhadap cintaan kita terhadap apapun yang telah bersemayam dalam tubuh kita. Karena semua ini adalah akan dirifan, rusak dan binasa, kecuali Dzul Jalali wal Ikram. Betul yang menguasai langit dan bumi dan menggenggam roh kita semuanya ini Allah Azza wa Jalla, yang akal kekal abadi, tidak pernah rusak ketika seluruh yang kita lihat ini hancur dan rusak. Apapun yang telah kita nikmati, semua itu adalah rahmat yang patut kita syukuri. Maka istiqomah di penghujung tahun ini, marilah kita jadikan tonggak utama bahwa kita harus meningkatkan aktivitas dan seluruh kegiatan-kegiatan
dalam bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin nyata dan semakin sungguh-sungguh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita sekalian, alastu birabbikum, maka kita semua dalam alam ruh menjawab, bala syahidna. Kita sudah bersaksi bahwa Allah sebagai Rabb kita. Dan Allah ciptakan kita tidaklah laibun walakun, tidak tersedang garau dan main-main belaka. Namun penciptaan adalah hak, tidak dalam kerangka penciptaan yang batil dengan tujuan yang batil. Inna fil ikhtilafil laili wan nahar la ayatul albab Allah yadkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah telah menyatakan secara hak kepada diri kita, bukan perkara batil. Tujuan utama Allah adalah kembali pada Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah inti ketika Allah menciptakan kita seluruhnya. Maka jangan pernah main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah dan tidak patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na, mengikuti jejak perintah Allah. Kami dengar ya Allah dan kami taati perintahmu ya Allah. Ketika kita berikrar pada saat setiap sholat, di mana pembukaan doa itu telah kita ucapkan, kul katakan wahai Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, inna sholati, sungguh sholatku, wa nusuk dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematian kelak, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah semata. Jika demikian, lalu apa lagi yang harus kita lakukan terhadap firman Allah ini? Ketentuan kecintaan kita terhadap Allah adalah pasti dan tidak ditawar-tawar oleh siapapun yang hari ini telah menyatakan diri sebagai seorang muslim. Muslim adalah makna orang yang menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, dan dia tidak gampang dan tidak berukarnya dengan perkara yang remeh terhadap kenikmatan dunia ini. Dunia ini adalah fana, dunia ini adalah fan yang akan binasa. Ketika tubuh kita telah binasa dan dilepaskan dari roh kita, maka seluruh tubuh yang kita banggakan tidak ada artinya apapun, tidak bernilai apapun, dan tidak berharga apapun. Hanya roh yang hari di mana saat seluruh raga ini dimasukkan di alam barzakh, alam kubur, maka alam roh inilah yang akan menimpa perkara baik maupun buruk yang diakibatkan oleh perilaku fisik yang hari ini telah terkerjakan. Bagi orang-orang yang mengimani Allah dan yakini dengan sungguh-sungguh dan berbakti dengan amal saleh yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, setelah ada hikmah dari para sahabat utama dan alim ulama, sudah guru-guru kita, maka bersyukurlah kita semua akan mendapati kubur kita bagai Rawdatul Jinan, seperti taman dari surga, pagi dan sore hari diperlihatkan pada kita, karena Allah telah menentukan demikian bahwa bagi siapa yang beramal soleh maka ditampakkan surga di pada sore ataupun pagi. Namun sebaliknya bagi orang yang durhaka dan mengingkari terhadap penciptaan dirinya, bahwa dirinya harus berbakti dan taat kepada Allah, maka adalah ibarat lubang kubur bagaikan kufran min kufatil kiram, seperti adalah lubang-lubang api neraka yang menjepit dia, diperlihatkan terus pagi dan sore.
Jika demikian, tidak ada pilihan kecuali istiqomah. Orang yang beristiqomah mengetaati Allah dan mengimani agama ini dengan benar, maka tidak boleh menukar kecintaan kita terhadap Allah dengan apapun. Jabatan hanya sementara, penikmatan buah sawit juga cuma sementara, mobil mewah yang kita tumpangi pun bisa rusak, itu pun cuma sementara. Tengoklah kanan kiri kita yang telah dahulu meninggalkan kita. Mereka telah membanggakan apa yang telah dimiliki. Begitu kuat dan begitu ceriahnya dia dalam kesehariannya, begitu gagah senyumnya, tertawa dia. Tapi ketika ruh diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjerit, Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Rabbi ya Tuhan kami, law akhartani ila ajalin qarib, segera Engkau bila tunda saja sebentar atas kematian ini, fa asaddaqu, aku akan sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Percuma rintihan tangisan minta waktu saat saja berakhir, bisa ajal telah menjemputnya. Bagaimana mungkin takdir telah berjalan sedemikian rupa? Mereka bersadar ketika semua depan mata mereka belum kelak di akhirat. Latus alumna yauma idin anin na'im. Sungguh Allah akan tanya semua itu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang luput dari apa yang telah kita makan dan dari mati hari ini. Semua akan dibalas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala syarran yarah. Hadirin tamu-tamu Allah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tengok kembali kandungan Al-Quran yang indah. Wa nabluukum, dan aku dengan ujian pada kalian, bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian akan diuji dengan sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena kesalahan, kekurangan apapun dan penyakit yang menempel dan menyertai kalian. Fitnah sama banyak ujian buat kita. Wa ilaina turja'un, dan pada kamilah kalian dikembalikan. Artinya apa? Lebih berat mana? Lebih ngeri mana? Lebih senang mana ketika persoalan ayat ini kita kupas? Allah menguji kita dengan kenikmatan yang luar biasa, ini bencana besar. Mestinya orang yang hari ini berkelimpahan dengan harta, di lidah mereka terucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Mengapa demikian? Di pundak dan di depan mata mereka adalah tanggung jawab yang berserak-serak banyaknya. Malah perhatikan firman Allah berikutnya, wa fi amwalihim haqqun lisya'il mahrum. Karena mereka mendapati beban yang berat, di dalam harta mereka ada haknya orang-orang yang meminta-minta, dan haknya orang-orang miskin yang berserakan kanan kiri kita yang tidak meminta-minta. Betapa repotnya kita memperhatikan ini, betapa beratnya yang harus kita pikul untuk menghadap Allah Ta'ala ketika kita suruh membagi hak orang-orang fakir miskin. Adakah mereka dapat punya pikiran dan hati seperti itu bagi orang-orang yang hari ini kaya? Tidak. Mereka acuh membiarkan orang-orang dan anak yatim terlantar. Mereka membiarkan orang miskin terus menjadi menderita. Padahal dalam hak mereka adalah ada hak orang-orang yang meminta-minta dan fakir miskin yang mampu menjaga harga dirinya. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam mengimani Allah jangan sampai goyah. Tetap istiqomah apapun yang menimpa kita.
Jangan larut dengan sebuah keinginan nafsu syaitaniyah yang menyeret kita ke kebatilan. Dan jangan pernah bersedih hati, tetap istiqomah dengan iman yang utuh dan kuat. Meskipun Allah coba kita dengan kurang-kurang materi, karena beban kita semakin ringan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nabi Al-Asal la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwa wa tajallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana azwajana wa dzurriyyatina qurrata muttaqina imama. Allahumma ya Allah al-haqqa haqqan wa al-batila wal batila batila wa naba. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa najjina minal abrar. Ya aziz ya ghaffar tajib du'ana ya mawla innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu alaihi Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahi akbar.